Jika pada tayangan sebelumnya sudah membahas tentang tugas dan fungsi DPR pada kinerja legislasi dan pengawasan yang dilakukan selama tahun 2022, kali ini kita akan membahas porsi kinerja DPR lainnya, yaitu kinerja anggaran. Mari kita dalami dan pahami apa saja yang sudah DPR RI lakukan dalam tugasnya sebagai fungsi anggaran. Tugas dan fungsi anggaran DPR RI dilaksanakan sesuai dengan dasar hukum Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Dalam fungsi anggaran, DPR RI senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat banyak, terutama pada masa pandemi COVID-19. Pada tahun 2022, DPR RI telah membahas beberapa rancangan undang-undang terkait anggaran negara, seperti Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN tahun anggaran 2021 dan Rancangan Undang-Undang tentang APBN tahun anggaran 2022. Pada tahun 2022, anggaran APBN difokuskan pada pemulihan ekonomi dengan tetap menjaga daya beli masyarakat yang sudah mulai pulih. Dalam pengelolaan APBN dikenal siklus APBN dan hubungan keuangan APBN. Siklus APBN sebagai wujud pengelolaan APBN meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Adapun tahun anggaran dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Penyusunan RAPBN menjadi APBN itu sama adalah mencerminkan kepentingan rakyat. Dia dalam rangka menjalankan visi besar kebangsaan kita, misalnya memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Itu kan yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar kita. Nah, jadi fungsi budgeting itu juga merepresentasikan kepentingan rakyat. Dan dari catatan saya tentu kita pantas memberi apresiasi dari beberapa hal ya. Kita lihat termasuk terakhir ada kebijakan pemerintah yang diapresiasi publik berdasarkan survei kami Poltering Indonesia. Periode Januari hingga Juli merupakan tahap penyiapan konsep pokok-pokok kebijakan fiskal dan ekonomi makro. Perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan oleh kementerian negara atau lembaga yang menghasilkan rencana kerja pemerintah dan rencana kerja dan anggaran kementerian lembaga. Setelah melalui pembahasan, rancangan undang-undang APBN beserta nota keuangan yang telah dihasilkan disampaikan kepada DPR RI. Pada masa persidangan 3 tahun sidang 2021-2022, seluruh alat kelengkapan Dewan juga menggelar rapat dengan mitra kerjanya terkait evaluasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2021 serta pelaksanaan APBN tahun anggaran 2022. Pada pembahasan APBN tahun anggaran 2022, DPR RI dan pemerintah menyepakati bahwa dana otonomi khusus atau Otsus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2022 sebesar 2,25% dari pagu dana alokasi umum nasional tahun 2022. Kebijakan perpanjangan dan peningkatan besaran dana Otsus menjadi 2,25% dari dana alokasi umum nasional harus disertai dengan perbaikan dan penajaman kebijakan, baik yang terkait dengan skema pengalokasian, penyaluran, dan tata kelola dana Otsus dalam bentuk blok grant dan spesifik grant berdasarkan kinerja penggunaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tekanan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, ya, dari sisi aspek ekonominya, kemudian dari aspek pendidikan dasar. Di sana dijumpai banyak fakta bahwa ternyata angka partisipasi sekolah dan juga masih banyak angka putus sekolah di tanah Papua. Sehingga perlu ada affirmative action untuk bagaimana menggenjot supaya masyarakat asli Papua menjadi generasi bangsa yang cerdas. Badan Anggaran DPR RI menggelar RDPU dengan pakar ekonomi dan keuangan guna membahas persiapan APBN 2023 yang sehat dan kredibel menuju defisit anggaran di bawah 3% Kamis 27 Januari 2022.
10 Februari 2022, Badan Anggaran DPR RI menggelar RDPU dengan anggota Dewan Pakar Komite Nasional Kebijakan Governance Ahmad Daniri dan Associate Partner BUMN Research Group LMUI Toto Pranoto terkait efektivitas penggunaan PMN untuk meningkatkan kinerja dan tata kelola BUMN. Banggar DPR RI berharap efektivitas pemberian penyertaan modal negara mampu hadirkan BUMN yang kuat, kredibel, dan transparan. Penguatan institusi BUMN melalui prinsip good corporate governance ini diharapkan akan seperti perusahaan nasional di beberapa negara, seperti Temasek di Singapura, Tiongkok, dan India. 6 April 2022, Banggar DPR RI menggelar RDPU dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia terkait dengan dampak pemberlakuan Undang-Undang HKPD terhadap peningkatan kualitas belanja daerah dan pengaruh pemberlakuan Undang-Undang HKPD terhadap optimalisasi pendapatan daerah. Masukan yang disampaikan oleh Apkasi dan Apkesi kemudian dibahas Banggar dalam rapat pembahasan kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal dengan pemerintah pusat. Dana perimbangan daerah. Dana perimbangan daerah juga melihat bahwa daerah semakin tidak punya celah fiskal yang baik untuk membangun daerahnya. Kenapa? Karena daerah diikutkan untuk mensubsidi berbagai bentuk kondisi-kondisi yang ada di daerah. Katakanlah sekian persen dana desa untuk untuk bansos ya. Sekian persen APBD untuk bansos. Jadi daerah semakin tidak punya celah fiskal untuk membangun daerahnya karena dibebani dengan berbagai bentuk persoalan-persoalan seperti itu. Dalam segmen ini, Jejak Wakil Rakyat akan menyajikan terkait kinerja anggaran DPR RI selama bulan Mei hingga September 2022. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mewakili Ketua DPR RI Puan Maharani membacakan pidato pembukaan masa persidangan 5 tahun sidang 2021-2022 dalam rapat paripurna Selasa 17 Mei 2022. Dalam pidatonya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko mengatakan dalam masa sidang 5 tahun sidang 2021-2022, DPR RI akan melakukan pembahasan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal untuk APBN tahun anggaran 2023 serta antisipasi kebijakan dan ketahanan fiskal pada tahun 2022 untuk merespon perkembangan perekonomian global yang membebani keuangan negara. Sejak awal tahun 2022 terjadi kenaikan harga pada berbagai komoditas global seperti crude palm oil dan minyak mentah. Kenaikan harga komoditas global ini tentunya memberikan tambahan bagi pendapatan negara, namun menyebabkan kenaikan harga barang atau inflasi yang berpengaruh pada anggaran negara. 349 triliun itu di dalamnya Banggar kan memang meminta pemerintah awalnya 21 triliun. Kemudian disepakati oleh pemerintah penebalan Perlinsos 18,6 triliun. Itu yang relatif menjaga inflasi kita juga. Selain tentu di balik itu pokoknya substansinya adalah urusan daya beli. Pemerintah memiliki prioritas menjaga daya beli masyarakat sehingga memerlukan tambahan anggaran untuk menambah subsidi dan bantuan sosial serta mengurangi defisit anggaran. Dalam rangka merespon perkembangan tersebut, Badan Anggaran DPR RI melakukan rapat kerja dengan pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan pada 19 Mei 2022.
Pemerintah melalui Menteri Keuangan Republik Indonesia menyampaikan rancangan asumsi dasar ekonomi makro dan postur RAPBN tahun anggaran 2023 dengan mempertimbangkan berbagai risiko dan potensi pemulihan ekonomi nasional di tahun 2023 dalam rapat paripurna Jumat 20 Mei 2022. Fraksi-fraksi di DPR menyerahkan pandangan fraksi atas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2023 pada rapat paripurna Selasa 24 Mei 2022. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, sebagai konsekuensi atas kebijakan fiskal yang ekspansif namun terukur, postur APBN 2023 masih dalam situasi defisit. Namun pengelolaan pembiayaan akan dilakukan dengan menutup financing gap secara efisien. Senin 6 Juni 2022, Banggar DPR RI menggelar rapat kerja dengan kementerian-kementerian koordinator dalam rangka pembahasan RKAKL dan RKP Menko tahun 2023. Banggar memberikan persetujuan terhadap pagu anggaran yang diajukan oleh 3 kementerian koordinator, antara lain Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kalian teknis untuk finance itu kan adanya di pemerintah. Jadi kalau kita berharap DPR menjalankan fungsi anggarannya itu lebih efektif lagi, ya mungkin sulit ya. Mungkin sulit, tetapi paling tidak DPR itu bisa memberi keseimbangan pada porsi-porsi besar bidang-bidang apa di pemerintahan itu yang porsinya. Senin 13 Juni 2022, Banggar DPR RI menggelar rapat panja asumsi dasar kebijakan fiskal, pendapatan, defisit, dan pembiayaan RAPBN tahun anggaran 2023 dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2023 dan RKP tahun 2023. Banggar DPR RI bersama pemerintah menyepakati nilai defisit pembiayaan APBN 2023 berada di titik maksimal 2,85% dari produk domestik bruto. Hal ini menjadi salah satu agenda dalam rapat panitia kerja asumsi dasar kebijakan fiskal, pendapatan, defisit, dan pembiayaan RAPBN tahun anggaran 2023 pada Selasa 14 Juni 2022. Dalam rapat panja dipaparkan postur makro fiskal 2023 dengan nilai pendapatan negara Rp2.266,7 triliun hingga Rp2.510,4 triliun atau setara 11,19 hingga 12,24% PDB dari sumber penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. Sementara sumber pendapatan terbesar berasal dari penerimaan perpajakan diprediksi di rentang 9,3 hingga 10% dari PDB seperti penyesuaian yang telah disepakati panja. Rabu 15 Juni 2022, Banggar DPR RI menggelar rapat panja RKP dan prioritas anggaran RAPBN 2023. Kamis 16 Juni 2022, Banggar DPR RI menggelar rapat panja asumsi dasar kebijakan fiskal, pendapatan, defisit dan pembiayaan RAPBN tahun anggaran 2023, membahas RKP dan prioritas anggaran tahun 2023 dalam pembicaraan pendahuluan dan RKP tahun 2023. Senin 27 Juni 2022, Banggar DPR RI menggelar rapat kerja dengan pemerintah dan Bank Indonesia terkait laporan dan pengesahan hasil kerja panja-panja pembicaraan pendahuluan dan RAPBN tahun 2023 dan RKP tahun 2023. Panja-panja tersebut adalah panja asumsi dasar kebijakan fiskal, pendapatan, defisit, dan pembiayaan RAPBN tahun anggaran 2023, panja RKP, dan prioritas anggaran RAPBN tahun anggaran 2023, panja kebijakan belanja pemerintah pusat RAPBN tahun anggaran 2023,
dan Panja Kebijakan Transfer ke Daerah RAPBN tahun anggaran 2023. Banggar DPR RI menggelar rapat panja pembahasan laporan realisasi semester 1 dan prognosis semester 2 APBN tahun anggaran 2022 bersama Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia pada Jumat 1 Juli 2022. Dalam rapat panja terungkap Banggar DPR RI bersama pemerintah menyepakati realisasi defisit sampai dengan akhir tahun 2022 diperkirakan mencapai angka 4,5% terhadap produk domestik bruto. Namun, pemerintah diharapkan melakukan best effort sehingga realisasi defisit pada akhir tahun 2022 bisa tercapai pada angka 3,5 hingga 3,7% terhadap PDB. Periode Agustus hingga Oktober merupakan siklus pembahasan APBN. Kegiatan pembahasan antara kementerian lembaga dengan Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan menghasilkan RUU APBN dan Nota Keuangan. Selanjutnya, rancangan Undang-Undang APBN dibahas antara pemerintah dan DPR RI dengan mempertimbangkan masukan dari DPR RI. Diawali dengan pidato Presiden dalam penyampaian rancangan Undang-Undang APBN tahun anggaran yang direncanakan beserta nota keuangannya. Ketua DPR RI, Dr. Honoris Causa Puan Maharani, menerima pengantar rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2023 beserta nota keuangannya dari Presiden Joko Widodo dalam rapat paripurna pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2022-2023 16 Agustus 2022. Tema rencana kerja pemerintah pada tahun 2023 yaitu peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sementara arah kebijakan fiskal difokuskan pada penguatan kualitas sumber daya manusia, percepatan pembangunan infrastruktur, penguatan reformasi birokrasi, revitalisasi industri, dan pembangunan ekonomi hijau. Adapun asumsi makro RAPBN tahun anggaran 2023, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3% hingga 5,9%. Tingkat inflasi 2,0% hingga 4,0%. Nilai tukar rupiah 14.300 hingga 14.800 per dolar Amerika Serikat. Tingkat bunga surat utang negara 10 tahun 7,34 hingga 9,16%. Harga minyak mentah Indonesia 90 hingga 110 dolar Amerika Serikat per barel. Lifting minyak bumi 660 hingga 680 ribu barel per hari. Lifting gas bumi 1050 hingga 1150 ribu barel setara minyak per hari. 23 Agustus 2022, rapat paripurna DPR RI mendengarkan tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi terhadap pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN 2021. Pada hari yang sama, Banggar DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan agenda membahas rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2021. Senin 29 Agustus 2022, rapat panja Banggar DPR RI digelar dengan pemerintah dengan agenda membahas rumusan dalam pembahasan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2021. Setelah mempelajari nota keuangan dan rancangan undang-undang APBN yang disampaikan oleh Presiden, masing-masing fraksi memberikan pemandangan umum atas rancangan undang-undang APBN beserta nota keuangannya. Rapat paripurna DPR RI Selasa 30 Agustus 2022 mendengarkan tanggapan pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPR RI atas rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2023 beserta nota keuangannya. Pada hari yang sama, Banggar DPR RI menggelar rapat kerja dengan pemerintah dan Bank Indonesia guna membahas rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2023. Banggar DPR RI mendesak agar di sisa tahun anggaran 2022
pemerintah dapat menjalankan reformasi subsidi energi secara menyeluruh. Diketahui selain kenaikan pembayaran bunga utang, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja subsidi pada tahun 2023 yang direncanakan sebesar 297,186,4 miliar rupiah, yang terdiri atas subsidi energi sebesar 210,66 triliun dan subsidi non-energi sebesar 86,52 triliun rupiah. Jumlah alokasi tersebut lebih tinggi 4,4% apabila dibandingkan dengan outlook tahun 2022 sebesar 284,58 triliun rupiah. Selain itu, terdapat alokasi program pengelolaan belanja lainnya pada RAPBN tahun anggaran 2023 yang mencapai 341,84 triliun rupiah. 1 September 2022, Banggar DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Keuangan dengan agenda penyampaian laporan dan pengesahan panja hasil pembahasan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2021. Anggaran 2023 menggelar rapat guna membahas asumsi dasar dalam rancangan Undang-Undang APBN tahun anggaran 2023. Banggar DPR RI menggelar rapat panja transfer ke daerah RAPBN tahun anggaran 2023 Rabu 21 September 2022 dengan agenda membahas alokasi TKD dalam RAPBN tahun anggaran 2023. Melalui fungsi anggaran, DPR RI mendorong pemerintah untuk merencanakan anggaran pendapatan dan belanja negara secara baik. Tetap saksikan Jejak Wakil Rakyat 2022 dalam kinerja DPR RI lainnya.